Perkenalkan, nama saya Eva Novitasari. Saya seorang perawat yang mengabdikan diri di Rumah Sakit Dr. Azhar Zahir, Manokwari, Papua Barat. Sebagai seorang perawat, saya memiliki panutan dalam mengabdikan ilmu yang saya miliki. Panutan saya adalah Ibu Keperawatan Dunia, Florence Nightingale. Di rumah sakit tempat saya bekerja, konsep paradigma Florence Nightingale juga diterapkan. Tercermin dari moto rumah sakit yang kami miliki, melayani dengan hati, merawat dengan kasih. Rumah sakit tempat saya bekerja juga mengutamakan kebersihan dan kenyamanan lingkungan, seperti yang selalu digaungkan oleh Ibu Keperawatan Dunia. Selanjutnya, saya akan menceritakan sekilas tentang Ibu Keperawatan Dunia, yaitu Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir di Florence, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Semasa kecilnya ia tinggal di Leigh Hart, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya William Nightingale yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Keinginan menjadi seorang perawat ditentang keras oleh keluarganya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerjaan hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Meskipun ditentang oleh keluarganya, tetapi Florence bersikeras dan tetap pergi ke Kaiserwerth, Jerman, untuk mendapatkan pelatihan bersama biarawati di sana. Selama 4 bulan, ia belajar di Kaiserwerth, Jerman. Selain di Jerman, Florence Nightingale juga pernah bekerja di rumah sakit untuk orang miskin di Prancis. Pada tanggal 12 Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London. Posisi ini ia tekuni hingga bulan Oktober 1854. Di sini, ia berargumentasi sengit dengan komite rumah sakit. Florence mengancam akan mengundurkan diri. Komite rumah sakit pun mengubah peraturan sesuai permintaan Florence. Rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik, tetapi juga Yahudi dan agama lainnya. Pada tahun 1854 berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran, tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Florence merasa masanya telah tiba. Ia pun menulis surat kepada Menteri Penerangan saat itu, Sidney Herbert, untuk menjadi sukarelawan. Pada November 1854, bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih oleh Nightingale, mereka mendarat di sebuah rumah sakit pinggir pantai Scutari. Saat tiba di sana, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan.
Florence melakukan perubahan-perubahan penting. Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita di dalam rumah sakit dan menyusun tempat para penderita yang berkelimpangan di luar rumah sakit. Ia mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaung di bawah pohon dan menugaskan pendirian tenda-tenda. Penjagaan dilakukan secara teliti, perawatan dilakukan dengan cermat. Perban diganti secara berkala, obat diberikan pada waktunya, lantai rumah sakit dipel setiap hari, meja kursi dibersihkan, baju-baju kotor dicuci dengan mengerahkan tenaga bantuan dari penduduk setempat. Pada malam hari saat perawat lain beristirahat dan memulihkan diri, Florence menuliskan pengalamannya dan cita-citanya tentang dunia keperawatan dan obat-obat yang ia ketahui. Setiap terjadi pertempuran, pada malam harinya Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup, dan mulailah ia dikenal dengan The Lady with the Lamp sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Banyak nyawa tertolong yang seharusnya sudah meninggal. Untuk hasil kerjanya pada perang yang membuatnya, didirikannya dana Nightingales untuk pelatihan perawat. Florence menggunakan uang itu untuk membangun sebuah sekolah perawat khusus untuk wanita yang pertama. Sekolah tersebut pun didirikan di lingkungan Rumah Sakit St. Thomas Hospital, London. Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910 dan ia dimakamkan di gereja Santa Margaret yang terletak di East Willow, Hampshire, Inggris. Demikian cerita tentang ibu keperawatan dunia kita, Florence Nightingale. Semoga kita generasi perawat berikutnya mampu menjadikan dunia keperawatan menjadi lebih baik. Terima kasih.